Halo anak-anak, ketemu lagi. Dan di video pembelajaran tentang negara-negara ASEAN part yang kedua ini, kita akan bahas 5 negara selanjutnya. Kalau kalian pernah ke Vietnam, ada berapa Vietnam? Nah, Vietnam itu terbagi jadi dua ya. Jadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kalau dari segi physically orangnya hampir sama. Cuman kalau orang utara, orang Vietnam Utara itu biasanya dia lebih, kan dia kota. Kalau yang selatan itu bukan desa, tapi mereka beda agak sedikit, beda culture-nya sedikit. Tapi yang jelas orang-orang Vietnam itu pintar banget cooking. Yang hobi cooking, nah, yang suka kulinerik harus pergi ke Vietnam karena di Vietnam itu makanannya enak-enak sekali. Ya, di sana orang-orangnya cewek, cowok sama aja harus bisa masak. Jadi mereka tuh lebih punya culture jarang makan di luar karena mereka lebih suka masak makanan sendiri. Di samping lebih hemat, juga higienis dan juga praktis. Jadi Vietnam selain tempatnya indah dan makanan juga enak. Jadi kalau rekomendasi banget ke sana. Oke? Selanjutnya untuk Myanmar. Ada yang pernah dengar Myanmar atau Burma? Nah, negara ini sih memang agak jarang kita dengar ya, karena mungkin tempatnya tuh jatuh agak utara, dia tuh dekat sekali dengan China, si Burma ini. Jadi Burma ini orang-orangnya lebih banyak jumlah ceweknya daripada yang cowok. Oke. Kemudian karena perbatasannya yang sangat dekat dengan China, jadi orang-orang Burma ini dari physically agak mirip, sangat mirip dengan orang-orang China. Dari segi kulit, kemudian face itu mirip banget. Dan di sana, seperti yang saya bilang tadi, jumlah cewek lebih banyak daripada jumlah cowoknya. So, boys, boleh datang ke Burma, oke? Oke, selanjutnya anak-anak, Laos akan cerita sedikit tentang negara Laos, ya. Laos dengan ibu kota Vientiane. Nah, kebetulan Laos dulu waktu belajar punya banyak sekali teman orang-orang dari Laos. Kemudian Laos ini ada yang dari Vientiane itu ibu kota. Jadi mereka pusatnya di situ. Di situ tuh Vientiane itu hampir mirip kota-kota peninggalannya itu, tempat-tempat peninggalannya itu mirip-mirip dengan yang di Macau. Karena ke Macau yang ada church gede banget. Nah, mirip-mirip seperti itu di kota lamanya di Laos, ya, pusatnya. Kemudian kalau kalian sudah bosan dengan suasana perkotaan mungkin, nah kalian bisa ke daerah-daerah pinggir. Di pinggir-pinggir itu hampir mirip dengan Indonesia sebenarnya anak-anak. Jadi di sana penduduknya masih bercocok tanam, kemudian berternak, kemudian berladang, berkebun, sama seperti Indonesia. Kemudian physically orang-orangnya juga mirip dengan orang-orang Indonesia. Oke, jadi di Laos tempatnya itu agak ke utara sedikit dari, kalau kalian ke Thailand, dari Thailand itu paling pinggir itu di paling utara itu ada Chiang Mai. Nah, kalian tinggal naik sedikit itu sudah bisa masuk ke negara Laos. Jadi next time kalau kalian ingin jalan-jalan ke negara yang culture-nya tuh hampir mirip dengan Indonesia, kebudayaannya, kemudian suasana pedesaannya juga dapat, kalian bisa datang ke Laos. Nah, Laos dan Thailand ini kemiripannya apa anak-anak? Satu, orang-orangnya physically hampir sama. Kedua, bahasa mereka, nah ini yang unik. Ketika orang Thailand berbicara dengan bahasa Thai language, orang Laos ini mereka mengerti paham. Tapi ketika dibalik, orang Laos ngomong dengan bahasa Laos, orang Thailand belum tentu paham. Oke. Kemudian untuk secara tertulis, orang Laos juga bisa membaca tulisannya orang Thailand, tapi sebaliknya orang Thailand juga tidak terlalu mengerti tulisan dari orang Laos. Uniknya seperti itu. Kemudian keunikannya lagi, kalau kalian pernah dengar songkran, ya songkran yang semprot-semprotan air. Nah, orang Thailand dan juga orang Laos itu sama-sama merayakan songkran. Jadi tradisi ini di dua negara ini mereka sama-sama merayakan. Cuman mungkin bedanya kalau di Bangkok, di Thailand, di kota Bangkok itu songkran memang sudah international event. Jadi kalau kalian kalau pengen melihat songkran yang sebenarnya, ya datanya ke Bangkok. Jadi festivalnya benar-benar itu semua orang akan berkumpul di situ, semprot-semprotan air, mainan air seperti itu. Tapi di Laos pun juga sama merayakan.
Jadi kalau kalian punya alternatif, mungkin tidak sempat ke Bangkok untuk melihat Songkran, kalian bisa ke Laos untuk melihat Songkran. Gitu. Nah, anak-anak, ada informasi lagi terkait negara selanjutnya, yaitu Brunei Darussalam. Nah, untuk negara ini Pak Andri nggak punya kawan nih yang menceritakan tentang keindahan, keadaan alam, dan sebagainya tentang Brunei Darussalam. Negara ini mempunyai sistem pemerintahan yang sedikit berbeda dibanding negara di sekitarnya di Asia Tenggara, yaitu sistem pemerintahan monarki absolut. Apa itu sistem pemerintahan monarki absolut? Jadi di Brunei Darussalam, Sultan itu berperan sebagai kepala pemerintahan juga sekaligus sebagai kepala negara. Jadi tidak seperti Thailand dan Malaysia yang sultannya hanya berfungsi sebagai kepala negara, Brunei Darussalam berbeda. Meskipun Brunei Darussalam mempunyai parlemen, tetapi parlemen hanya memberi nasihat kepada raja, tidak mempunyai kekuasaan khusus. Saat ini Brunei Darussalam menggunakan asas syariat Islam dalam hukum perundang-undangannya. Jadi segala hal tentang Brunei Darussalam itu dikaitkan dengan syariat Islam. Lalu bagaimana dengan warga negara yang bukan Islam? Nah, di sini ada sedikit pembedaan, tapi harus memperhatikan etika, moral, seperti misalnya tidak boleh membawa alkohol ke ruangan terbuka dan sebagainya. Negara ini mempunyai tumpuan ekonomi berupa minyak dan gas bumi yang membuat kekayaan Brunei Darussalam menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Bahkan dari pendapatannya tersebut, Brunei Darussalam dapat dikatakan sebagai negara yang maju. Dan di sini kerajaan membiayai fasilitas pengobatan, pendidikan, subsidi perumahan, dan sebagainya kepada rakyatnya. Nah, tadi kalian sudah tahu bahwa Brunei Darussalam itu sangat kaya. Tetapi kalian jangan bayangin bahwa di sana itu bangunannya sangat bagus-bagus dan sebagainya seperti negara-negara maju lainnya. Di sana berbeda. Selanjutnya Singapura. Kalian pasti tahu dong Singapura dekat sekali dengan negara kita. Sekarang sudah ada flight direct dari Semarang ke Singapura cuma 1,5 jam kurang lebih ya. Jadi kalian bisa ke sana. Singapura kota, bisa disebut kota atau negara ya, karena ini kecil sekali. Negara ini meskipun kecil tapi dia sangat modern ya, harus bawahi modern. Jadi kalau kalian ke Singapura atau mungkin dari sebagian dari kalian sudah pernah ke Singapura, kalian pasti tahu bahwa Singapura itu terkenal dengan negara yang amat sangat bersih dan tertib. Jadi kalian di sana tidak akan pernah melihat sampah di sembarang tempat. Nah, itu harus kalian bisa kalian praktekkan di Indonesia. Jadi kalian sebagai generasi baru, generasi muda, kalian coba aplikasikan ya. Kalian tiru yang positif. Di Singapura tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan atau merokok sembarangan. Jadi kalian bisa lihat sendiri nanti di sana. Oke? Kemudian Singapura itu kalian sudah tahu di sana ada tiga ini ya, bukan suku ya, tiga etnis ini yang tinggal di sana. Chinese, kemudian Malay, dan juga India. Jadi di sana jangan heran kalau kalian bisa melihat 3 orang atau 4 orang atau banyak orang dengan bahasa yang berbeda, mereka bisa nyambung kalau ngomong. Misal, kalau saya ngomong bahasa Inggris, sebelah bahasa ngomong Mandarin, sebelah sana ngomong bahasa Melayu, sebelah sini ngomong Singlish, mereka bisa tetap nyambung, bisa mengerti satu sama yang lain. Dan selanjutnya kalau di Singapura yang seperti tadi lo sudah bilang, di sana karena negaranya maju, jadi di sana etos kerjanya juga harus maju. Jadi orang-orang Singapura itu pasti disiplin anak-anak ya, di sana itu kehidupannya benar-benar cepat, ritme kehidupannya cepat. Kalau bekerja itu cepat sekali. Itu juga bisa kalian tiru, oke? Supaya negara kita juga bisa maju seperti Singapura, oke? Singapura itu yang berkesan ke saya tentang Singapura itu yaitu tentang satu ketertibannya di sana. Di sana tertib sekali, terutama transportasinya dan tidak ramai dan juga tidak ada polusi, bersih juga. Nah, itu yang membuat saya terkesan begitu terkesan sekali dengan sana. Dan
sampah-sampah tidak ada yang berserakan di mana-mana, dan saya tidak melihat sampah-sampah foto di sepanjang jalan juga tidak ada. Kemudian etos kerja masyarakat di Singapura juga luar biasa sekali. Kemudian menghormati pejalan pejalan kaki atau yang menyeberang di zebra cross itu benar-benar mereka para pengendara kendaraan itu benar-benar menghormati sekali. Misalnya ketika traffic light itu merah dan tidak ada yang melewati zebra cross, mereka tetap berhenti dan tetap mematuhi peraturan yang ada di sana. Begitu. Ya, kesan saya terhadap negara Singapura, negara tetangga kita, khususnya tentang mengenai perilaku warga negaranya. Jadi warga negara Singapura itu kalau saya lihat lebih mudah diatur dan lebih sadar hukum dan peraturan daripada warga di negara kita. Contohnya dari pertama cara beretika berlalu lintas, kemudian cara budaya mengantre yang paling sederhana, itu mereka lebih disiplin, lebih teratur. Nah, kemudian di satu lain misalkan yang dari segi moral, misalkan mereka sangat respect dengan orang yang lebih tua dari usia daripada mereka. Contohnya begini, misalkan ada orang naik bus atau MRT yang angkutan umum gitu ya, begitu ada orang tua yang kelihatan berdiri, ya secara spontan mereka langsung kasih tempat duduknya untuk orang tersebut. Nah, ini yang mungkin hal-hal yang patut dicontoh oleh warga negara di negara kita. Selain yang pasti adalah kebersihan. Kebersihan di sana sangat luar biasa, semua rapi, bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, selain dari hal yang tadi Pak Inu sampaikan, Pak Inu melihat bahwa di Singapura itu pemerintah sana khususnya ataupun juga ya tentu juga didukung oleh masyarakatnya, mereka sangat pintar sekali dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka punya. Sekecil apapun sumber daya itu mereka bisa maksimalkan secara maksimal ya. Contoh misalkan sekarang dipikir Singapura itu punya sumber daya pantai yang mungkin garis pantainya tidak hanya sekian persen dari Indonesia, tapi di Singapura mereka bisa membuat sebuah objek wisata ya di sekitar Pulau Sentosa itu yang betulnya juga mungkin ada sebagian yang itu termasuk di buatan manusia, itu bisa luar biasa, yang di Indonesia mungkin yang harusnya Indonesia bisa melebihi dari itu, tapi kita belum bisa lebih dari mereka, walaupun sumber daya kita sebetulnya malah lebih banyak dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari situ bahwa etos kerja orang Singapura itu sangat luar biasa. Itu yang perlu kita contoh. Itu kalau di sana yang bisa kita ambil pelajarannya tentang kedisiplinannya dan ketaatannya yang ada di sana itu orang-orangnya memang sudah menyadari apa yang menjadi aturan ya aturan, tidak aturan bisa ditoleransi dan sebagainya. Itu yang membuat mereka menjadi negara yang strict, bersih, lingkungannya juga rapi, tertib. Mudah-mudahan kita bisa juga mengambil sisi positifnya dari beberapa negara ya anak-anak. Meskipun mereka yang di Singapura itu kekayaannya jauh lebih sedikit dibanding kita, tetapi karena mereka SDM-nya itu unggul, itu yang harus kita contoh anak-anak. Jadi tentang kedisiplinannya dan ketertiban dari yang ada di negara-negara yang ada di negara Singapura gitu anak-anak. Mungkin kesan-kesannya Bu Yuni, semoga ini menjadi memberi wawasan kalian yang Bu Yuni pasti yakin kalian juga sudah ke beberapa negara. Ambil sisi positifnya tidak hanya sekedar kalian pergi foto-foto, tetapi ambillah sisi positif dari yang ada di negara-negara yang kalian kunjungi.